Selamat pagi, siang, ataupun sore teman-teman. Jadi di pertemuan 3 kali ini kita akan membahas terkait Kingdom Monera. Setelah sebelumnya di pertemuan pertama nih kita sudah membahas terkait klasifikasi makhluk hidup. Nah sekarang kita akan pelajari satu-satu dari klasifikasi makhluk hidup tersebut. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi, sebenarnya apa sih Kingdom Monera? Nah, Kingdom Monera ini bisa kita sebut juga dengan Kingdom Prokariot. Nah, kenapa disebut dengan Kingdom Prokariot? Karena memang semua organisme yang termasuk ke dalam Kingdom Monera ini, mereka masih termasuk ke dalam organisme prokariot, atau organisme-organisme tersebut belum memiliki membran inti, atau bisa disebut juga belum memiliki inti yang sejati. Nah, di sini kelompok organisme yang termasuk ke dalam Kingdom Monera atau Kingdom Prokariot ini terdapat 3. Yang pertama ada Eubacteria, yang kedua ada Archaebacteria, dan yang ketiga ada Cyanobacteria. Nah, namun di pertemuan kali ini meskipun kita akan membahas semuanya, akan dititik beratkan penjelasannya terkait Eubacteria atau True Bacteria. Terdapat 4 ciri ini dari Kingdom Monera, yaitu yang pertama, mereka bersifat uniseluler atau terdiri dari satu sel tunggal. Nah, meskipun dia bersifat uniseluler, namun mereka bisa hidupnya itu berkoloni ataupun secara individual. Nah, yang kedua, mereka tidak memiliki membran inti atau tidak memiliki inti yang sejati. Nah, sehingga mereka itu tergolong ke dalam organisme yang prokariot. Nah, yang ketiga, mereka tidak memiliki organel yang tertutup membran, seperti misalnya mereka tidak memiliki mitokondria untuk respirasi, seperti itu. Kemudian yang keempat, mereka bisa melakukan pembelahan biner, yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya ya di pertemuan terkait reproduksi sel. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan lebih rinci terkait kelompok yang termasuk dalam Kingdom Monera, yaitu Archaebacteria. Nah, di sini Archaebacteria memiliki beberapa ciri khas nih dibandingkan bakteria dan juga cyanobacter. Yang pertama, mereka bisa hidup di daerah yang ekstrim. Contohnya di sini terdapat 2 daerah ekstrim ya yang terlihat di gambar, yaitu terdapat di hydrothermal vent yang di sebelah kanan juga terdapat di hot spring. Nah, otomatis berarti kalau misalkan mereka bisa hidup di daerah hot spring, berarti mereka memiliki kemampuan nih buat bisa hidup di daerah yang suhunya panas dan juga pH yang cenderung rendah. Nah, sedangkan untuk yang mereka hidup di hydrothermal vent contohnya, nah berarti mereka bisa hidup di daerah yang suhunya panas dan juga tekanannya yang tinggi. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu terkait komposisi dinding sel. Nah, di sini untuk Archaebacteria mereka memiliki komposisinya itu berupa pseudopeptidoglikan atau bisa disebut juga sebagai pseudomurein. Nah, pseudopeptidoglikan ini menjadi pembeda antara Archaebacteria dan juga bakteria. Nah, untuk di Archaebacteria yaitu pseudopeptidoglikan mereka memiliki komponen dasar berupa N-asetilglukosamin atau mungkin bisa disebut dengan NAG dan juga asam N-asetil talosaminoronik. Nah, ini berbeda dengan di bakteri. Kalau di bakteri itu NAG dan juga NAM atau N-asetilmuramat. Nah, di sini Archaebacteria ini bisa diklasifikasikan lagi nih berdasarkan tempat hidupnya. Di sini terdapat yang pertama kelompok metanogen. Nah, untuk kelompok metanogen ini berarti mereka bisa hidup di habitat yang anaerob ekstrim, misalnya di saluran pencernaan di hewan ataupun di manusia. Kemudian untuk halofil, nah berarti untuk halofil ini mereka bisa hidup di habitat dengan kadar garam yang tinggi atau kadar garam yang ekstrim. Contohnya terdapat di sini Halobacterium. Dan yang terakhir terdapat kelompok dari termofil, termo. Nah, berarti mereka itu bisa hidup di daerah yang suhunya tinggi. Contohnya nih di sini Sulfolobus seperti itu. Selain Archaebacteria, terdapat juga kelompok Cyanobacteria. Nah, di sini ada perbedaan juga nih. Mereka memiliki ciri khususnya tersendiri untuk cyanobacter. Yang pertama, jadi cyanobacter ini memiliki nama lain berupa alga biru hijau seperti itu. Nah, di sini mereka sama, mereka masih uniseluler. Namun mereka juga bisa membentuk koloni seperti itu. Dan di sini yang menjadi pembedanya, mereka bersifat autotrof. Kenapa? Nah, karena mereka ini bisa melakukan proses fotosintesis seperti itu. Sehingga mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Untuk habitatnya sendiri, cyanobacter bisa di terestrial atau daratan dan juga bisa di akuatik. Nah, untuk
perannya sendiri, cyanobacter mereka bisa memiliki peran yang positif ataupun negatif. Nah, contoh dari peran yang positif nih, misalkan mereka ini berperan dalam proses nitrogen fixing atau fiksasi nitrogen, dan tentunya ini sangat penting banget ya untuk pertumbuhan dari tanaman. Nah, makanya beberapa tanaman itu mereka bisa membentuk symbiotic relationship dengan cyanobacter seperti itu. Namun selain mereka memiliki peran yang positif, mereka juga bisa memberikan bahaya gitu. Seperti contohnya kalau misalkan terjadi cyanobacterial bloom seperti yang bisa kita lihat di foto sebelah paling kanan. Nah, maksud blooms di sini tuh berarti mereka itu berada dalam kondisi yang populasi yang sangat besar gitu. Bloom seperti itu. Jadi cyanobacteria ini mereka bisa memproduksi toksin dan itu sangat berbahaya gitu untuk manusia dan juga untuk makhluk lainnya, sehingga ini bisa memberikan concern yang lebih lanjut gitu untuk misalkan untuk kesehatan makhluk hidup yang lainnya. Setelah kita bahas Archaeobacteria dan juga cyanobacter, dan kita juga akan bahas nih terkait bakteri. Nah, bakteri juga memiliki ciri berupa uniseluler sama seperti cyanobacter dan juga Archaeobacteria. Namun di sini yang menjadi pembedanya terutama dengan Archaeobacteria, yaitu dinding selnya tuh untuk bakteri itu peptidoglikan, bukan pseudopeptidoglikan. Jadi ini berbeda ya dengan Archaeobacteria. Kemudian mereka itu bisa membentuk endospora. Nah, adanya endospora ini bisa memungkinkan bakteri itu untuk bisa bertahan dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti misalkan kondisi yang ekstrim, misalkan temperaturnya sangat rendah atau sangat tinggi, atau bahkan dalam kondisi yang kekurangan nutrisi misalkan. Kemudian reproduksinya itu mereka bisa reproduksi secara seksual ataupun aseksual. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, bakteri ini bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan cara memperoleh makanannya. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya atau morfologinya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan letak dari flagelnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan klasifikasi dari bakteri. Nah, untuk yang pertama, berdasarkan cara memperoleh makanannya. Nah, di sini ada dua tipe, yaitu autotrof dan heterotrof. Nah, kalau autotrof ini berarti mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, sebenarnya untuk autotrof ini ada beberapa macam, seperti misalkan ada yang namanya fototrof. Jadi, organisme tersebut seperti misalnya tanaman, mereka bisa memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi mereka. Kemudian ada juga yang namanya chemoautotrof. Nah, berarti mereka itu misalnya seperti bakteri ini bisa mendapatkan sumber energinya itu dari proses reaksi kimia seperti itu. Nah, beda halnya dengan autotrof. Kalau heterotrof, berarti organisme tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membuat makannya sendiri, sehingga dalam hal ini organisme heterotrof itu akan sangat tergantung pada organisme lainnya dalam memperoleh sumber makanannya gitu untuk memenuhi energi mereka. Nah, yang kedua, klasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigen. Nah, sebenarnya secara garis besarnya nih bisa kita tarik terdapat dua, ada yang aerob dan ada yang anaerob. Nah, cuma di sini kita bisa jabarkan lebih lanjut nih, ternyata aerob dan anaerob ini ada berbagai tipe gitu. Nah, untuk yang pertama nih, kita lihat di gambar, untuk yang gambar A, di sana itu terdapat organisme jenis obligat aerob atau aerob obligat. Nah, berarti di sini bakteri ini dia bisa membutuhkan oksigen karena mereka tidak dapat berfermentasi atau bernafas secara anaerob atau berespirasi secara anaerob. Nah, mereka ini biasanya kalau di tabung itu mereka akan berkumpul di bagian atas tabung, dimana berarti kan kalau di bagian atas tabung konsentrasi oksigen itu akan berada di paling tinggi. Nah, beda halnya nih, kebalikan dari aerob obligat, ada anaerob obligat. Nah, kalau anaerob obligat, mereka itu akan berkumpul di dasar tabung. Nah, kalau di dasar tabung berarti konsentrasi oksigen itu berada di paling rendah. Nah, hal ini karena oksigen ini bisa bersifat toksik gitu untuk organisme yang bersifat anaerob obligat. Nah, untuk yang ketiga, ada fakultatif anaerob. Nah, mereka ini bisa tumbuh dengan atau tanpa oksigen. Nah, karena mereka itu bisa memetabolisme energi secara aerob ataupun anaerob. Nah, biasanya mereka itu akan berkumpul sebagian besarnya itu di bagian atas, karena memang mungkin teman-teman bisa
ingat lagi ya, kalau respirasi aerob itu bisa menghasilkan lebih banyak ATP, dalam artian lebih menguntungkan lah ya, karena ATP yang dihasilkan itu lebih banyak dibandingkan respirasi anaerob, seperti itu. Nah, untuk yang gambar D terdapat organisme jenis aerotoleran anaerob. Nah, di sini untuk organisme aerotoleran ini mereka tidak membutuhkan oksigen karena mereka itu akan memetabolisme energinya itu secara anaerob. Nah, hanya saja tidak seperti obligat anaerob. Nah, mereka itu istilahnya ketika keberadaan oksigen itu tidak memberikan efek toksik gitu untuk mereka, kayak gitu, sehingga mereka pun bisa ditemukan tersebar merata di seluruh tabung reaksi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada mikroaerofil. Nah, kalau mikroaerofil ini mereka ini membutuhkan oksigen karena mereka tidak melakukan respirasi secara anaerob. Nah, hanya saja di sini oksigen yang sangat tinggi itu bisa bersifat toksik. Jadi mereka itu akan berkumpul di bagian atas tabung, tapi bukan di bagian paling atasnya gitu. Karena tadi kan oksigen yang sangat-sangat tinggi itu dapat bersifat toksik. Oke, selanjutnya proses klasifikasi ini untuk bakteri didasarkan juga berdasarkan bentuk. Nah, di sini ada 3 bentuk dasar gitu. Yang pertama itu ada kokus, kedua ada basil, dan ketiga ada spiral. Nah, untuk yang kokus, nah berarti ini memiliki bentuk yang spherical atau bulat. Nah, di sini ada berbagai macam tipenya. Yang pertama ada diplococcus. Nah, dari katanya berarti diplo. Diplo itu artinya berpasangan atau dua. Jadi untuk ada bakteri yang bentuknya tuh dua-dua kayak gitu, nah berarti itu namanya diplococcus. Nah, kemudian ada yang namanya streptococcus. Nah, diambil dari kata strepto. Strepto itu rantai. Jadi jika ada bakteri yang menyerupai rantai seperti di sini yang kita bisa lihat, nah berarti di sana itu disebutnya bakteri streptococcus. Nah, kemudian ada yang namanya staphylococcus. Nah, staphylo itu mereka bisa membentuk klaster atau mungkin bisa disebut mereka membentuk seperti untayan anggur, bisa disebut seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada yang bentuknya tetrad, jadi 4 gitu, paket 4 gitu. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya sarkina. Nah, kalau sarkina ini paketnya itu ada 8 gitu, jadi bulat-bulatnya itu 8 gitu. Nah, kemudian ada yang bentuknya itu basil atau bentuk batang gitu. Dari sini terdapat 2 tipe, ada diplobasil. Tadi ya, diplo itu berarti berpasangan. Nah, berarti di sini tuh emang ada 2 gitu, dua batang gitu. Kemudian yang kedua ada streptobasil. Strepto jadi bentuknya itu rantai, jadi bentuk rantai batangan gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bakteri bentuknya spiral. Nah, untuk spiral ini ada yang vibrio. Nah, kalau vibrio ini bentuknya itu seperti batang yang melengkung, atau mungkin lebih gampangnya itu seperti koma gitu bentuknya. Nah, kemudian yang kedua itu ada spirilia atau spiral. Nah, itu bentuknya itu helix dan juga dia rigid atau kaku. Dan yang ketiga itu ada spirochaeta. Nah, untuk spirochaeta ini dia sifatnya sama-sama helix, cuma dia itu tidak bersifat rigid, tapi dia bersifat fleksibel. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi bakteri berdasarkan letak dari flagel gitu. Mungkin teman-teman udah tahu juga ya flagel itu apa, karena udah dijelaskan di biologi sel di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ada 5 tipe nih berdasarkan letak dari flagel. Nah, untuk yang pertama itu ada tipe atrik. Nah, kalau atrik ini dia ada di sebelah paling kanan gambarnya, berarti dia tidak memiliki flagel. Jadi atrik, dia mereka itu tidak memiliki flagel. Nah, berarti kalau misalkan mereka tidak memiliki flagel, berarti mereka ini bersifat non-motil. Kemudian ada tipe yang monotrik, ini yang paling atas. Nah, untuk tipe ini berarti mereka memiliki satu flagel nih di salah satu sisinya gitu, hanya satu flagel dan di salah satu sisi. Nah, kalau lovotrik dia itu punya flagel, beberapa flagel, tapi masih di salah satu sisi. Jadi di salah satu sisi itu ada beberapa flagel, jadi gak cuma satu gitu flagelnya. Terus ada tipe juga yang amfitrik. Nah, kalau amfitrik ini dia punya beberapa flagel di setiap sisinya gitu. Jadi gak cuma di satu sisi, tapi di sisi lain juga dia punya beberapa flagel. Nah, tapi ada juga yang tipe yang peritrik. Nah, kalau peritrik ini dia punya flagel itu di seluruh bagiannya gitu. Jadi gak cuma di beberapa sisi aja, tapi di seluruh bagian itu ada flagelnya kayak gitu.
Oke, selanjutnya kita bakal bahas terkait teknik dari inokulasi. Nah, kenapa teknik inokulasi ini sangat penting gitu? Karena bakteri ini kan memiliki berbagai macam peran ya, sangat banyak sekali perannya. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan adanya teknik inokulasi, yaitu untuk memindahkan si bakteri itu ke misalkan ke medium-mediumnya kayak gitu. Jadi mereka bisa tumbuh tuh di mediumnya. Nah, di sini terdapat 3 teknik inokulasi dasar. Yang pertama itu ada metode strict plate, kemudian yang kedua ada spread plate, yang ketiga ada pour plate. Yang akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Untuk teknik yang pertama yaitu ada teknik strict plate atau teknik gores. Nah, di sini teknik ini lebih menguntungkan nih kalau ditinjau dari sudut ekonomi dan waktu, karena memang teknik gores ini bisa dilakukan sangat cepat seperti itu. Tapi memang teknik ini tuh butuh keterampilan-keterampilan gitu dan beberapa kali latihan gitu. Nah, teknik gores ini dilakukan dengan cara inokulum atau mikrobanya itu digoreskan ke permukaan medium agarnya yang ada di cawan Petri dengan menggunakan use atau loop inokulasi kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa teknik dalam metode gores, yaitu ada goresan T, goresan kuadran, goresan radian, dan goresan sinambung seperti itu. Nah, untuk contoh gambar yang ada di sebelah kanan, nah itu contoh dari four way streak. Nah, kalau four way streak ini itu nama lainnya tuh teknik goresan kuadran, jadi dibentuk seperti 4 kuadran kayak gitu. Oke, teknik yang kedua yaitu teknik spread plate atau teknik tebar atau sebar. Nah, sesuai dengan namanya, dalam metode atau teknik tebar ini berarti inokulasinya itu dilakukan dengan cara menyebarkan inokulumnya ke dalam medium agar yang ada di cawan Petri yang kemudian disebar biasanya menggunakan yang namanya itu batang L gitu. Nah, biasanya metode ini memiliki kekurangan, yaitu mereka itu ketika menggunakan metode ini berarti kita tidak bisa mengisolasi mikroba yang bersifat anaerob. Nah, kenapa? Karena ini disebarnya itu di bagian atas dari medium agar, otomatis yang bakal tumbuhnya itu ya berarti mikroba yang aerob seperti itu. Jadi tidak bisa digunakan untuk mengisolasi mikroba yang bersifat anaerob seperti itu. Untuk teknik yang terakhir yaitu teknik pour plate atau teknik tuang gitu. Nah, jadi berdasarkan namanya, jadi memang si inokulum itu akan dituangkan gitu. Jadi caranya itu bisa kita lihat dari gambar, agar medium agarnya tuh akan dipanaskan terlebih dahulu sehingga mereka itu akan meleleh. Kemudian baru medium agar yang sudah meleleh tersebut akan dimasukkan tuh ke dalam cawan Petri, diikuti dengan dimasukkannya inokulum ke dalam si cawan Petri tersebut. Nah, jadi memang dibiarkan berbarengan gitu antara medium agar dan juga inokulum itu dimasukkan berbarengan ke dalam cawan Petri seperti itu. Nah, kemudian akan dilakukan proses perataan kayak gitu. Nah, namun teknik pour plate ini memiliki kelemahan itu diantaranya kalau misalkan kita salah menggunakan tekniknya, dalam artian misalkan agarnya itu terlalu panas nih misalkan ketika dimasukkan ke dalam cawan Petri, nah itu akan sangat beresiko mikroba yang dimasukkan itu akan mati seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan teknik seperti itu tuh bisa menyebabkan kegagalan dalam proses isolasi mikroba seperti itu. Oke, yang terakhir nih, kita bakal bahas terkait peranan dari bakteri. Nah, secara garis besar, peranan dari bakteri itu bisa menguntungkan maupun merugikan. Nah, contoh dari bakteri yang menguntungkan itu bisa, misalkan di bidang kesehatan nih, ada Streptomyces grises. Nah, itu mereka menguntungkan karena mereka bisa menghasilkan antibiotik streptomycin. Kemudian di lingkungan, misalkan ada Azotobacter. Nah, mereka itu bisa melakukan fiksasi nitrogen. Nah, proses fiksasi nitrogen ini akan sangat menguntungkan nih bagi tanaman gitu, karena mereka bisa mendapatkan nutrisi seperti itu. Kemudian di bidang industri juga ada nih, misalkan Lactobacillus bulgaricus. Nah, itu biasa digunakan dalam proses pembuatan yogurt kayak gitu. Nah, di samping yang menguntungkan, ada juga nih tentunya yang merugikan. Contohnya misalkan ada Salmonella typhi, misalkan karena mereka bisa menyebabkan penyakit tifus kayak gitu. Kemudian ada juga Clostridium botulinum bisa menyebabkan botulisme. Nah, bisa botulisme ini menyerang di bagian saraf nih karena
si bakteri ini bisa menghasilkan toksin-toksin kayak gitu. Jadi intinya peranan dari bakteri itu bisa menguntungkan ataupun merugikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, pernyataan mengenai bakteri di bawah ini yang tidak benar adalah, oke, kita cek satu-satu dari opsi pertanyaannya. Untuk yang A, material inti pada bakteri tidak dikelilingi membran inti. Nah, berarti ini jawabannya adalah benar ya, karena bakteri itu kan kita tahu dia bersifat prokariot. Nah, kalau misalkan prokariot berarti mereka itu memang tidak memiliki membran inti. Jadi jawaban yang A itu benar ya. Kemudian kita lihat yang B. Memiliki DNA yang berbentuk sirkuler yang disebut dengan plasmid. Nah, ini benar juga ya, karena di bakteri ini mereka memiliki DNA-nya tuh yang tersebar di sitoplasma ya, berbentuk lingkaran atau sirkuler gitu, yang disebut dengan plasmid. Kemudian untuk yang C, mereka memiliki ribosom untuk sintesis protein. Nah, untuk ribosom dan nukleus atau intinya, anak inti, nah itu mereka memiliki ribosom untuk sintesis protein seperti itu. Kemudian untuk yang D, mesosom sebagai pengganti mitokondria. Nah, ini juga benar ya teman-teman, karena di bakteri ini mereka tidak memiliki mitokondria, tapi mereka memiliki pengganti dari mitokondria, yaitu berupa mesosom atau pelipatan membran sel sebagai tempat respirasi. Nah, berarti jawabannya tuh yang E. Kalau misalkan A, B, C, dan D itu benar. Coba kita lihat yang E. Terdapat kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Nah, itu salah ya. Kenapa? Karena bakteri itu mereka tidak memiliki organ yang bermembran gitu, yang diliputi oleh membran, seperti contohnya itu kloroplas gitu sebagai tempat dari fotosintesis seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Virulensi akan meningkat apabila bakteri Streptococcus memiliki lapisan kapsul. Nah, pernyataan tersebut memiliki makna. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, bakteri Streptococcus akan bersifat patogen. Nah, kita lihat dulu nih fungsi dari adanya kapsul. Nah, biasanya kapsul itu dia berfungsi untuk meningkatkan patogenesitas dari suatu organisme. Makanya di sini terdapat istilah virulensi. Nah, virulensi itu derajat tingkat patogenesitas yang diukur oleh banyaknya organisme yang diperlukan untuk menimbulkan suatu penyakit. Nah, oleh karena itu berarti kalau misalkan virulensi dari Streptococcus, nah otomatis berarti bakteri tersebut bersifat patogen. Berarti yang satu itu benar gitu. Kemudian yang kedua, bakteri Streptococcus berkapsul sensitif terhadap virus. Nah, berarti di sini sebenarnya virulensi itu tidak berhubungan dengan virus gitu, tapi itu berhubungan dengan tingkat patogenitas suatu patogen kayak gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa pernyataan 2 itu salah kayak gitu. Kemudian yang ketiga, bakteri Streptococcus yang berkapsul lebih patogen dari yang tidak berkapsul. Nah, ini benar ya, karena kalau misalkan dia punya kapsul ya berarti dia bakal lebih patogen dong, karena dia bakal lebih, selnya punya derajat tingkat patogenitasnya tuh yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian yang keempat, bakteri Streptococcus yang berkapsul tuh lebih mudah diserang virus. Nah, ini salah kayak gitu ya teman-teman, seperti tadi yang udah dijelaskan juga. Nah, berarti jawaban yang benar itu pernyataan yang 1 dan pernyataan yang 3 gitu. Berarti jawabannya itu B kayak gitu. Oke, sekian penjelasan terkait Kingdom Monera. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih bingung, itu bisa langsung kontak saja di classroom kita ataupun di WA group. Terima kasih.